Makanya saya lihat tuh ada baju-bajunya M, Solidarity Mesin se-Indonesia, bahkan sedunia apa se-Indonesia? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Skill, Pak Rektor. Nah, manajemen skill ini paling penting dibutuhkan oleh semua mahasiswa dalam memanage dirinya, memanage timnya, dan memanage lain sebagainya. Ya. Itu banyak sekali. Jadi nelayan tidak perlu lagi misalnya kalau mati sendiri apakah habis gas atau enggak, jadi udah ada alarmnya gitu, ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi bersama saya Hairul Hidayah di acara Bincang-Bincang Rektor. Kali ini sudah masuk ke episode 17 ini. Nah, pada episode 17 kali ini kita mengetengahkan topik terkait dengan karya-karya mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa. Ya, ternyata para mahasiswa kita ini punya karya-karya. Nah, salah satunya adalah yang akan kita bedah hari ini. Bersama saya tidak sendirian. Di sini saya didampingi oleh dekan saya yang keren ini, Pak Mitra Anggara. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Pak Mitra ya. Alhamdulillah Pak Rektor. Dekan sehat. Fakultas Rekayasa Sistem Universitas Teknologi Sumbawa. Dan juga ada satu mahasiswa yang punya karya, ya, karya nyata sebagai salah satu mahasiswa teknik mesin, yaitu Wira Febrian. Assalamualaikum Mas Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, oke, teman-teman semua, Mas Wira ini di bawah bimbingan Pak Mitra Anggara telah berhasil mendapatkan satu pendanaan tingkat nasional, yaitu PHP 2D. Judul karyanya adalah Mesin Pengering Ikan Teri Otomatis. Ya, tentu saja ini diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan yang berada di sekitar Sumbawa, ya, tepatnya di Labuan Bajo. Nah, hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan karyanya Wira dan kawan-kawan ini, bagaimana cara kerjanya, kemudian juga kenapa kok latar belakang bisa mengusulkan ini dan lain-lainnya di acara ini. Makanya jangan kemana-mana ya. Oke, mungkin yang pertama saya ingin diskusi sama Pak Dekan ini. Pak Dekan, gimana sebenarnya mungkin pengen cerita di Fakultas Rekayasa Sistem secara umum gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Dekan kemudian untuk menyemangati mahasiswanya untuk supaya lebih berinovasi lagi gitu. Gimana Pak Dekan? Baik, terima kasih Pak Rektor. Banyak hal yang kita lakukan di Fakultas Rekayasa Sistem Pak Rektor ke depan terkait tentang perkembangan teknologi sekarang, khususnya buat mahasiswa. Kita ingin meningkatkan kemampuan khususnya lulusan kita nanti itu dibekali dengan beberapa hal. Salah satunya adalah academic knowledge, pengetahuan akademiknya yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan. Ternyata mereka butuh tempat untuk menuangkan kemampuan-kemampuan tersebut. Yang selanjutnya juga mereka butuh kemampuan manajemen skill, Pak Rektor. Nah, manajemen skill ini paling penting dibutuhkan oleh semua mahasiswa dalam memanage dirinya, memanage timnya, dan memanage lain sebagainya. Ya. Itu banyak sekali. Selanjutnya juga yang ingin kita tingkatkan di mahasiswa itu adalah analytical thinkingnya, kemampuan menganalisa, memecahkan sebuah masalah. Nah, sehingga yang paling penting juga terakhir ternyata komunikasi skill Pak Rektor. Itu yang perlu kami tingkatkan. Jadi 4 hal ini kita minta kepada mahasiswa untuk mengeksplor dirinya dalam sebuah kegiatan, baik di kegiatan organisasi, baik di kegiatan khususnya kompetisi. Nah, yang sekarang ini alhamdulillah di Fakultas Rekayasa Sistem kita mendapatkan hibah yang saya bimbing teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Ini hibah program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa yang luar biasa. Dari ribuan universitas yang ada di Indonesia, kita menjadi salah satu yang lolos pendanaan, Pak Rektor. Ya. Jadi itu arahnya. Ya, jadi arah Pak Dekan mengembangkan fakultas itu salah satunya fokusnya adalah bagaimana mendampingi adik-adik mahasiswa ini untuk mengeluarkan bakat-bakatnya, bakat terbaiknya ya. Nah, salah satunya teknik mesin ya. Ya, Pak Rektor. Dan kita sekarang ini berada di workshopnya teknik mesin nih, anak-anak mesin. Anak mesin ini memang terkenalnya dengan Solidarity Forever ya. Wah, makanya saya lihat tuh ada baju-bajunya M, Solidarity Mesin
se-Indonesia bahkan sedunia Ya, apa se-Indonesia nih? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Oke, Pak Dekan. Jadi Pak Dekan ini mencoba untuk mengarahkan mahasiswa-mahasiswa untuk bisa berinovasi gitu ya. Lalu kemudian apa pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman di dekanat gitu ya supaya mahasiswanya lebih banyak lagi mungkin mengikuti lomba-lomba misalnya ada coaching semacam itu? Baik, Pak Rektor, Nah. terima kasih. Jadi kita di fakultas sudah membuat tim Ya. di bawah manajer kemahasiswaan. Nah, dalam hal ini ada yang mewadahi itu buat teman-teman mahasiswa. Jadi terkait kegiatan-kegiatan kompetisi, kegiatan-kegiatan organisasi dan lain sebagainya itu kita sudah siapkan itu Pak Rektor untuk mewadahi. Salah satu kegiatan yang kita persiapkan selain kegiatan PHP 2D ini juga yang sudah kita lakukan kemarin itu adalah pendampingan PKM. Kita buat timelinenya itu mulai dari sosialisasi, terus pendataan mahasiswa, terus pengumpulan tim-tim yang akan ikut menjadi peserta dalam PKM di tingkat fakultas, sampai nantinya ada coaching, pendampingan, previewan sampai dengan lolos ke tingkat fakultas. Dan itu didampingi terus ya prosesnya ya, sama Pak Rektor, sehingga mereka bisa berhasil ya. Memang kalau tanpa adanya coaching rasanya agak sedikit mustahil ya, karena memang saingannya itu berbagai universitas yang ada di Indonesia, ada 4.582 saya ingat itu jumlah universitas yang ada di Indonesia. Luar biasa. Nah, saya pengen ngobrol sedikit dengan Mas Wira ini ya. Mas Wira, jadi saya pengen dapat cerita dari Mas Wira. Kenapa kok ide tiba-tiba pengen mendedikasikan diri membuat sebuah ini yang ada di belakang kita ini, mesin pengering ikan teri otomatis itu. Mungkin bisa diceritakan latar belakangnya Mas Wira. Baik, terima kasih Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi awalnya kami dari BMFT Pak mengusulkan pendanaan. Jadi kemarin BMFT baru saja dilantik Pak pada bulan 3 tanggal 18 tepatnya. Nah, dan terusnya dari Pak Dekan sendiri mengusulkan itu kan, mengajak kita untuk mengikuti kegiatan itu, dan kita langsung membuat proposalnya, dan pada bulan April kita mengusulkan pada bulan April. Dan proposal ini Pak ada tiga tahap gitu kan, ada tahap administrasinya, tahap substansinya, dan tahap presentasinya. Nah, di tahap pertama kita mengupload pada bulan 4 tanggal 10 awal 4, dan seterusnya lulus administrasinya pada bulan Mei, tepatnya pada tanggal 15 pengumumannya. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni terus lulus tahap substansinya Pak, 9 Juni, dan selang 5 hari langsung presentasinya. Kita Mas Wira masih ingat tanggal-tanggalnya ya, sampai tanggal berapa? Iya. Nah, Mas Wira, yang ingin saya tanyakan mungkin lebih dalam, kenapa Mas Wira memilih salah satu mesinnya mesin pengering teri otomatis? Kenapa? Ada masalah apa sebenarnya dengan ikan teri itu? Ya baik Pak. Jadi masalahnya tentunya kita sudah mensurvei ke desa Pak, terkait masalah-masalah yang ada di desa, tepatnya di Desa Labuan Bajo. Jadi masyarakat tentunya mengharapkan itu kan, akan adanya mesin ini. Jadi sebelum ada mesinnya ini, ikan teri masih dikeringkan secara konvensional ya, dengan bantuan matahari Pak. Dengan dijemur dengan bantuan matahari. Sampai 2-3 hari jemur. Dan tentunya kalau tidak bisa kering, ikan terinya membusuk. Kalau musim hujan misalnya gitu ya. Musim hujan membusuk dan tidak bisa dijual. Dan tentunya kalau bisa dijual dengan harga rendah. Dan jadi teman-teman, jadi ada permasalahan di sana dari masyarakat dan request sama para mahasiswa untuk bagaimana menghasilkan solusi inovasi gitu ya. Dan tentunya dibimbing oleh para dosen. Oh gitu. Nah, memang Labuan Bajo itu sendiri mungkin kan teman-teman belum pada tahu semua gitu. Labuan Bajo itu di mana lokasinya, dan kemudian masyarakatnya apakah sebagai nelayan mata pencariannya? Jadi
di Labuan Bajo ini terletak di Kecamatan Hutan, Pak. Kecamatan Hutan, Kabupaten Sumbawa, tepatnya di bagian barat Sumbawa, di dekat KSB gitu kan. Nah, di sana emang mata pencariannya sebagai nelayan, Pak. Nelayan, dan tentunya ikan teri ini ada musimnya, Pak. Dan musimnya di bulan ini, mulai bulan ini sampai mungkin bulan 11 atau bulan 12, musim musim eh, musim panen ikan teri. Dan tentunya dengan harapan mesin pengering ini bisa membantu gitu kan, membantu pengeringan bagi masyarakat untuk mengeringkan ikan terinya. Oke. Ya, sekarang saya teman-teman nggak sabar nih pengen dengar dari Mas Wira itu tentang bagaimana cara kerjanya nih gitu ya dari mesin pengering otomatis ikan teri ini. Mungkin dijelaskan Mas. Jadi panasnya dari mana, terus kemudian bagaimana cara kerjanya, kapasitas berapa dan lain sebagainya. Silakan Mas Wira. Ya, Pak, baik. Jadi mesin pengering ini kita desain dengan dimensinya dengan panjang 3 meter, lebar 120 cm dan tingginya 2 meter, Pak. Dan bisa menampung 500 kg ikan teri. Setengah ton berarti ya? Setengah ton ikan teri. Dan untuk cara kerjanya, pertama kita menggunakan sumber panas dari gas LPG. Gas LPG itu terus ada sumber listrik juga untuk mengaktifkan semua komponen. Pertama ada timernya untuk mengatur waktu, karena kita estimasinya waktu 2,5 sampai 3 jam dalam satu kali pengeringan. Terusnya ada timer dan soalnya ada termokontrolnya, Pak. Jadi termokontrol ini untuk mengatur suhunya itu kurang lebih 80 derajat Celcius. Selanjutnya setelah termokontrol terus masuk ke pemantiknya. Pemantiknya itu yang mengatur pemantik dari api tersebut dan sensor apinya. Dan apabila gasnya habis atau tidak tersambung, jadi pemantiknya akan nyala sendiri, Pak. Jadi otomatis. Jadi nelayan tidak perlu lagi misalnya kalau mati sendiri apakah habis gas atau enggak. Jadi udah ada alarmnya gitu, ada kayak simbol alarmnya. Luar biasa. Oke, baik. Saya pengen diskusi sama Pak Dekan ini. Pak Dekan, melihat penjelasan Mas Wira tadi, saya cukup terkagum juga bahwa mereka mahasiswa-mahasiswa kita ini punya satu nalar kreativitas gitu ya. Nah, kira-kira Pak Dekan, kemarin kan Pak Dekan yang mendampingi kepada masyarakat di Labuan Bajo juga. Apa tanggapan masyarakat terhadap hal sini atau harapan masyarakat ke kita gitu? Baik, terima kasih Pak Rektor. Harapan masyarakat yang pertama khusus dari perangkat desa sampai ke kelompok nelayan dan masyarakat semua yang ada di sana sangat berterima kasih, dan itu langsung diarahkan langsung ke Pak Rektor, karena ketika saat itu saya mewakili Pak Rektor, saya sampaikan karena beliau sedang kondisi tidak ada sibuk, saya bilang tidak bisa hadir. Nah, harapannya luar biasa sekali, ucapan terima kasih, karena yang menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh masyarakat itu adalah mereka butuh alat pengering gitu Pak Rektor, karena termasuk yang dijelaskan oleh Mas Wira tadi gitu, harapan yang pertama. Dan yang kedua dari perangkat desa itu harapannya kalau ini lolos gitu, maksudnya kalau ini bagus diterapkan di kami akan pesan lagi katanya beliau. Akan pesan. Jadi udah ada sama sisi Pak Ades, komersialnya sudah ada ini. komersialnya itu. Ya, bagus sekali. Dan kemudian mungkin bisa di HKI kan ya ada desain industri gitu ya, atau paten sederhana gitu Pak Dekan. Ya Pak Rektor, itu rencana kita ke depan dari alat yang karya dari mahasiswa ini kita harus HKI-kan, kita harus bila perlu ada hak paten Pak Rektor, sehingga ke depan ketika ingin dikomersialisasikan skala banyak gitu, itu bisa menjadi produk yang luar biasa buat kita di universitas. Artinya Pak Dekan kan sebenarnya coba saya berbicara, kalau kita hanya berbicara ikan teri gitu ya, tapi kan sebenarnya ikan-ikan yang lain pun perlu untuk dikeringkan gitu Pak Dekan ya. Nah, apakah bisa juga atau karakteristiknya berbeda? Ini hanya spesial buat ikan teri atau ikan lainnya bisa juga? Ya, itu juga pertanyaan yang dilayangkan oleh masyarakat di sana, khususnya BUMDes kemarin. Ketua BUMDes di Labuan Bajo hadir, sengaja dihadirkan oleh Pak Kades pada saat kita sosialisasi Pak Rektor. Ada pertanyaan, jikalau ini memang
khusus untuk ikan teri, Ya. bagaimana dengan ikan-ikan yang lain? Karena Hmm. kita juga punya ikan yang sedikit lebih besar, Ya. itu namanya ikan bagi, gitu seperti itu Pak Ya, Rektor. Itu ikan bagi. bagaimana? Apakah sama nggak dengan alat kita gunakan? Nah, jadi kami menjawab kemarin kalau secara pengeringan prinsipnya sama, itu, tetapi nanti perbedaannya adalah mungkin di kandungan kadar airnya. Ya. Mungkin nanti bisa kita lakukan sedikit pengujian, ujian lebih lanjut khusus terkait ikan-ikan tertentu, saya bilang. Karena memang kita desain alat ini lebih fokus kepada ikan teri, gitu. Karena nanti yang teman-teman ini bawakan alat ini penyerahan nanti, jadi sudah di sistem otomatis. Jadi para kelompok nelayan dalam hal ini yang bertanggung jawab terkait alat ini hanya dia tekan tombol on, off, masukkan, keluarkan ikan, seperti itu Pak Rektor. Luar biasa. Jadi otomatis benar ya? Iya Pak Rektor. Ada sistem otomasinya yang dia bisa hidup mati, ada kontrolnya tadi, termostat dan teman-temannya. Oke Pak Dekan, di sini mahasiswa yang terlibat ada berapa orang dan apakah ini ada dimasukkan ke dalam riset misalnya untuk skripsinya gitu mungkin ke depan? Oke. Untuk tim kita Pak Rektor, karena ini sifatnya harus multidisiplin, jadi ada beberapa program studi yang menjadi satu tim. Tidak hanya teknik mesin, yang saat ini ketua tim perancangan Wira, ada yang dari teknik informatika, ada yang dari teknik metalurgi, ada teknik sipil, ada teknik elektro, dan bagus industri sekali. juga. Jadi multidisiplin ini ya. Bagus. Dan setiap mahasiswa dengan program studi tadi dia memiliki peranan yang berbeda-beda. Ya Pak Rektor. Dan kemudian Mas Wira dari teknik mesin ya. Dari teknik mesin mungkin ada sedikit pengetahuan nanti dari bagaimana mengontrol ya elektro, atau mungkin dari sisi materialnya ternyata material yang lebih baik itu seperti apa gitu ya Mas Wira ya. Oke, nah saya kembali ke Mas Wira nih. Nah Mas Wira, saya pengen dengar ya dari Mas Wira kemudian bagaimana antusiasme daripada para mahasiswa yang terlibat di sini. Antusiasme itu dalam kaitan karena para mahasiswa tentu saja kan untuk mengerjakan ini mereka juga harus kuliah gitu ya, harus membagi waktu antara pekerjaan-pekerjaan yang teknikal di workshop mesin ini, tetapi dengan membagi waktu ini. Gimana antusiasme dari teman-teman semua terhadap ini? Ya baik Pak, jadi di tim kita ini kan ada berjumlah 14 orang Pak, 14 orang, tentunya ada ketua dan ada bidang-bidangnya masing-masing. Nah dan kebetulan yang megang langsung mengenai mesin ini ada tim perancangan. Kebetulan saya sendiri sebagai ketuanya. Nah, yang bertanggung jawab ini tim perancangan untuk saat ini. Dan ada lagi tim yang lain, tim usaha nanti setelah jadi, dan ada tim humas segala macam media. Dan untuk antisipasi teman-teman terhadap ini sangat luar biasa ya Pak, apalagi teman-teman teman dari berbagai prodi ya, jadi saya juga belajar gitu kan dari teman-temannya, dari teman yang lain dari berbagai prodi, khususnya saya di mesin kan ini bisa dibilang ini multidisiplin mesin sama elektro ya Pak, karena sebenarnya dengan listrik dan sebagainya, dan tentunya teman-teman banyak belajar juga Pak, dan bukan hanya belajar di kelas dengan berkutat dengan buku-buku, tapi praktek langsung di lapangan ya, jadi langsung. Ilmunya langsung dapat ya, gitu. Jadi mungkin ilmunya langsung dapat, terus kemudian apa yang diajarkan di dalam kelas, ada nggak praktek dalam kelas yang kemudian diaplikasikan di sini? Kira-kira mata kuliah apa misalnya dari teknik mesin? Khusus di teknik mesin, pertama kita sebelum membuat, jadi kita mendesain dulu Pak. Nah, desain dulu. Nah itu mata kuliahnya apa itu? Ada mata kuliah di semester 1 saya sudah mendapatkan menggambar teknik secara manual di buku, dan di semester 2-nya menggambar teknik menggunakan komputer, jadi mulai di desain. Ya. Jadi ada ya. Jadi ada ya Pak. Ada yang nempel dari yang dipelajari di kelas. Jadi setelah kita sekarang udah di tahap finishing Pak, tinggal kita serahkan ke pihak desa atau pihak masyarakat. Setelah itu kita akan mengadakan pelatihan Pak, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara perawatannya ya. Tentunya di situ masyarakat bisa merawatnya Pak, dan tahu cara menggunakannya kalau ada masalah apa segala macam. Dan tentunya
Selain itu kita juga ada tahap monitoring juga Pak Hmm. ke masyarakat nanti sampai bulan 12. Jadi Ya. kita tetap monitoring perkembangan masyarakat, perkembangan Ya, usahanya kalau musim ada penghuring. Ya, kerusakan-kerusakan sedikit gitu ya, ya. itu mungkin perlu dimonitoring gitu ya. Oke. Oke, saya pengen ngobrol sama Pak Dekan. Nah, Pak Dekan, sebenarnya seperti apa potensi anak-anak ini? Artinya ide-ide apa saja yang kira-kira bisa mereka torehkan gitu ya untuk kemudian memberikan solusi di tengah-tengah permasalahan masyarakat, khususnya masyarakat Sumbawa, itu apa saja yang kemudian potensi yang bisa digarap gitu Pak Dekan? Baik, terima kasih Pak Rektor. Dengan melihat potensi yang ada di masyarakat, potensi alam, potensi di lingkungan juga, serta potensi yang ada di mahasiswa kita ini tidak kalah dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar gitu Pak Rektor. Gitu. Mereka punya kemampuan, punya talenta, punya kreativitas, inovasi yang luar biasa. Ketika saya bimbing teman-teman ini, mereka dengan sendiri sudah bisa memikirkan banyak hal, termasuk dalam kegiatan ini Pak Rektor. Mereka tidak berpikir hanya selesai alat diberikan, monitoring hanya pokok alat, tapi mereka sudah pikir keberlanjutan dari pengembangan dari hasil ikan terinya Pak Rektor. Karena mereka berpikir ikan teri ini hanya mungkin dikeringkan selesai, tapi tidak, mereka akan mikir ikan teri ini akan harus diolah gitu. Oh iya. Nah, sampai ada standarisasi produk dari pengeringan ini, itu keberlanjutannya gitu Pak Rektor. Sudah dipikirkan sana sudah ya. dipikirkan sama Oh, teman-teman. luar Tidak biasa. hanya sampai di alat, tapi ikan teri ini akan distandarisasi sehingga dijual di pasar itu sudah terbungkus dengan pengemasan yang terstandarisasi, terus nanti dicek itu berapa daya simpannya, berapa kandungannya, sampai nanti pengolahan dalam bentuk yang lain gitu produknya. Kayak ada sambal ikan teri, terus ada abon teri, ada keripik teri, seperti itu Pak Rektor. Sampai situ dibikin oleh teman-teman terkait keberlanjutan. Setelah pengeringan itu barangnya bisa diolah lagi ya menjadi barang yang lebih siap saji misalnya ya. Betul, gitu. Pak Rektor. Luar biasa teman-teman ini. Oke, teman-teman semua, mungkin masuk ke penghujung sesi kita kali ini. Pak Dekan, mungkin Pak Dekan apa harapan lah mungkin sekarang ke depan terhadap mahasiswa-mahasiswa kita yang mungkin sedang nonton di Bincang-Bincang Rektor ini, apa yang harus mereka siapkan, dan kemudian bagaimana peranan kita sebagai pendidik bisa mendampingi mereka semua, Pak Dekan? Terima kasih Pak Rektor. Harapan saya buat teman-teman mahasiswa, ya kalian punya potensi yang luar biasa, sumber daya alam kita juga melimpah. Jadi teman-teman silakan berkreativitas, berinovasi, kembangkan semua ide kalian, dan kita dari Fakultas Rekayasa Sistem siap mensupport. Kita sebagai dosen siap membimbing, mengarahkan, menyiapkan semua waktu buat teman-teman. Jadi itu Pak Rektor harapan saya buat teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Mungkin sekarang Wira nih, Mas Wira, coba semangati teman-temannya semua, gimana caranya supaya menjadi Mas Wira yang lain. Ya baik, untuk teman-teman mahasiswa yang sama-sama berjuang ya di bangku perkuliahan, jadi kita tentu saja tujuan kita untuk berkuliah kan, untuk berkuliah yang menuntut ilmu di bidangnya masing-masing. Nah tentu saja kita sebagai mahasiswa harus berbuat apa untuk diri sendiri, untuk masyarakat, dan untuk bangsa dan negara. Sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswa gitu kan harus memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap semangat, apalagi mahasiswa yang di semester akhir kan, tetap semangat dan terus berkarya. Jangan sampai teman-teman setelah misalnya setelah lulus sampai di stuck gitu aja, berikan perubahan lagi di masyarakat gitu kan. Ambil ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan untuk diimplementasikan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mungkin itu, Pak. Wah, luar biasa pesannya Mas Wira ya. Jadi saya kira itu untuk acara Bincang-Bincang Rektor hari ini, dan kita punya banyak pesan tadi dari Pak Dekan dan juga dari Mas Wira. Ayo para dosen, para mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, kita buat karya. Sebelum Anda lulus, untuk para mahasiswa, ayo berikan karya terbaikmu bagi alma mater
bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.